Oke, recordnya sudah dimulai. Saya cek apakah ada yang masuk. Sementara belum ada. Oke, saya lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu kembali walau secara online. Malam ini masuk di pertemuan ke-6 tentang pemrosesan sinyal. Untuk materinya sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya. Sebelumnya mohon maaf, harusnya malam ini kita offline, tatap muka di kelas, tapi saya belum bisa. Tadi aja nih habis pulang dari fisioterapi di Rumah Sakit Siloam. Oke, nanti mungkin setelah UTS saya udah bisa kali, insya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Oke. Untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian baca, pahami, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah, dari sini untuk otomatis sistem sinyal discrete dan continue berupa kelanjutannya. Nah, minggu depan baru kita masuk ke IT automation, yaitu tentang RPA, Robot Process Automation. Nah, itu bermain software terus. Oke, slide berikutnya ini tentang mana, bentar, kok nggak jalan. Oh, kelewat. Ini ada bobot penilaian dan juga tentang kontrak perkuliahan. Nah, ini saya masih belum dapat narasumbernya. Mungkin kalian sudah punya, nanti diinfokan kalau sudah ada ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, malam hari ini kita lanjutkan tentang automatic system, di mana nantinya ada discrete dan continue. Nah, di sini nanti menjelaskan tentang pemrosesan sinyal, di mana kalau secara elektronik itu ada dua sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Oke. Nah, analog ini masuknya biasanya berupa discrete dan digital berupa continue. Nah, secara umum biasanya besaran phasisnya itu terhadap waktu ataupun ruangan ataupun variabel yang lain. Nah, sinyal ini awalnya biasanya dalam bentuk analog. Nah, biasanya melihat lewat kayak indikator register ataupun jarum yang bergerak. Nah, di sini biasanya mengukur kalau mau ngelihat tegangan 220 atau mengukur apapun itu besaran motor, physis dan sebagainya, itu melihat dari analog. Nah, namun ketika masuk ke dunia digital, nah inilah nantinya akan bermain ke sinyal digital. Mulai dari yang pertama dulu, mungkin kalau kalian pernah bermain tentang disket, nah, kemudian ada CD, DVD, sampai terakhir yaitu buat nulis ke flash disk ataupun ke disk. Nah, disinilah nanti ada konversi dari sinyal analog ke digital atau masuk ke teknik DSP, Digital Signal Processing. Nah, namun kita nggak begitu bahas lebih banyak, lebih lanjut. Nah, nanti di sini kita cukup bagaimana kita mengetahui konversi dari analog ke digital ataupun digital to analog. Oke. Kemudian ketika dalam pemrosesan sinyal, Ketika dalam pemrosesan sinyal, di sini kita harus tahu mana sinyal inputan dan mana sinyal outputan. Karena nantinya kedua sinyal ini bisa kita gabungkan ataupun kita komparasikan. Nah, di mana nanti akan masuk sebagai ke controller ataupun output yang akan masuk ke keluaran dari si aktuator atau plan ataupun proses. Nah, di sini bisa pengolahan sinyalnya, yaitu bisa melakukan penyaringan atau filter, atau menghilangkan noise, atau menghapus noise, sehingga nantinya sinyalnya itu lebih bersih. Karena aslinya ketika kita membaca sinyal itu seringkali banyak sekali gangguan, ataupun disturbance, ataupun noise. Nah,
Kemudian ketika kita sudah mendapatkan sinyal, barulah kita bisa menampilkan data yang aslinya seperti apa, kita bisa menganalisis yang sinyal diskrit seperti apa, kontinu seperti apa, nilai ketika dia high itu 1, ketika dia low itu 0. Nah, baik itu pun dari sinyal analog ke digital ataupun digital to analog. Nah, di sini nanti tergantung kepada kecepatan dari sinyal tersebut. Nah, sinyal itu bisa didapatkan mungkin dari inputan ataupun dari sensor ataupun dari outputan. Nah, ini bisa didapatkan sesuai dengan karakteristik sistem tersebut. Ya, bisa menghasilkan dengan kecepatan yang sangat tinggi atau tidak. Nah, di sini nanti ada yang disebut dengan sinyal kontinu ataupun diskrit. Nah, untuk sinyal kontinu biasanya variabelnya independen. Itu tidak harus dua parameter tadi seperti diskrit 0 atau 1, on atau off, true atau false. Nah, ini bisa ada beberapa, misalkan 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5, dan selanjutnya. Nah, kemudian biasanya fungsinya itu menandakan terhadap waktu, di mana difungsikan sebagai nilai X atau fungsi X itu menandakan fungsi sinyal dan waktu simbolnya T, sehingga dalam bentuk fungsi X terhadap T untuk fungsi yang kontinu. Sedangkan diskrit X terhadap N. Nah, N itu menandakan nilai integralnya. Kemudian nah, kita awali dari sinyal digital karena yang paling gampang itu dalam bentuk digital. Kalau analog itu memang rada sulit. Nah, digital ini di mana prosesnya diawali bagaimana kita mencuplik atau mengambil sinyal yang masuk berupa sinyal kontinu. Di sini nantinya akan kita rubah dalam bentuk sinyal digital ataupun nantinya bisa kita rubah dalam bentuk sinyal diskrit tergantung mau ke ADC atau DAC-nya. Nah, nanti kalau di ADC ini ada namanya bagian sampel atau hold untuk membagi sinyal-sinyal tersebut supaya menjadi lebih terlihat. Nah, itu biasanya nama alatnya osiloskop. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti unit sampel hold ini merupakan bagian mencuplik sampai berapa kali ketika kita ingin melihat sinyal tersebut dalam kurun berapa detik, berapa T-nya. Nah, di sini nanti akan terlihat tuh di layar desktop atau layar monitor si osiloskop. Nah, itu nanti bisa kita baca per berapa waktu dia bisa naik dan dia turun nilainya. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya sudah menjelaskan slide, monggo silakan ya. Atau suara saya yang belum jelas juga nanti interrupt. Saya cek masih belum ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada contoh bagaimana mencuplik atau proses sampling, itu pengambilan data untuk sinyal digital. Di mana biasanya kalau sinyal digital itu berarti dari analog to digital, yaitu dikonversi menjadi digital, dan parameter yang dilihat atau diatur, di-adjust, yaitu pertama kecepatan maksimumnya berapa waktu yang mau kita cuplik, kemudian kecepatan si ADC-nya, nah itu juga ada ngaruh ke hardware-nya. Kemudian juga resolusi dari quantizer atau pembaginya, ada yang 8 bit, ada yang maksimal 256 bit. Nah, kemudian metode kuantisasinya. Nah, nanti contohnya seperti ini ketika ada sinyal yang masuk, normally close. Nah, sinyal itu kan nanti akan mengirim dan masuk. Nah, ini nanti akan kita cuplik seberapa waktu, seberapa lama. Nah, itu nanti kita bisa kuantisasikan menjadi kita lebarkan menjadi lebih terlihat sinyalnya. Oke. Nah, di sini dari gambarnya kita bisa lihat sinyal inputannya berupa nilai XT. Nah, ini dicuplik dan dikuantitasi menjadi nilai XKT. Nah, K-nya itu berupa nilai konstanta berapa kali pengalinya supaya dia bisa terlihatnya. Nah, keuntungannya ini menjadi lebih mudah dan dapat kita analisa sinyalnya seperti apa dan kita bisa mengejas waktu untuk bisa mendapatkan proses samplingnya.
Nah, biasanya di sini alatnya yang namanya tadi osiloskop, dia mempunyai frekuensi yang tinggi sehingga bisa di-adjust nilai frekuensinya tidak hanya standar kalau di Indonesia itu sekitar 50 sampai 60 Hz. Nah, di sini frekuensi samplingnya bisa 2 kali dari frekuensi aslinya, seperti itu. Kemudian, nah kalau kita lihat secara kuantitasasi atau kita divider kan menjadi kita pembagi menjadi lebih lebar, nah seperti ini sinyal kontinu itu atau sinyal digital, di mana kita cuplik menjadi menggunakan filter ataupun kita parsing supaya nanti bisa terlihat nilai-nilai ketika dia mendapatkan sinyal tersebut. Nah, filter ini nanti untuk meyakinkan komponen sinyal yang dicuplik itu benar-benar sesuai atau tidak. Karena ketika sinyal ini didapatkan, ada yang high, ada yang turun, ada yang menengah, ataupun paling tertinggi. Nah, ini bisa dilihat pengubahan dari sinyal kontinu. Nah, kemudian nantinya dari sinyal kontinu kita rubah ke sinyal diskrit. Tinggal kita hapuskan nilai maksimum nilai diantaranya hanya minimum dan maksimum saja. Yang paling simpel seperti itu. Nah, biasanya ada alatnya yang terbilang dari ADC ataupun DAC, di mana nanti sinyal akan diubah representasinya dari deretan data diskrit menjadi data digital ataupun sebaliknya. Nah, biasanya ada sebut namanya DAC, Digital to Analog Converter. Kemudian ada juga untuk menghilangkan noise, nah namanya LPF atau Low Pass Filter, ataupun ada juga HPF, High Pass Filter. Nah, kalau secara garis besar, nah ini ada blok diagram untuk pengolahan sinyal digital. Ada in data yang masuk, ada anti-aliasing filter, ada ADC. Baru ke controller. Nah, controller itu bisa microcontroller, microprosesor, baru kemudian nanti ada DAC dan ada filter LPF. Nah, kalau misalkan noise-nya kecil, tapi kalau misalkan terlalu besar, LPF tidak bisa mumpuni menghapuskan noise. Nah, itu menggunakan HPF, High Pass Filter. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Oke. Belum. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, sinyal digital, kalau misalkan kemarin mungkin di mata kuliah IoT itu pernah menggunakan microcontroller khususnya ESP32. Nah, ada kalau zaman dulu ada namanya prosesor Zilog atau 80386 atau Z80. Nah, ada juga yang mungkin menggunakan micro Atmel ATmega. Nah, yaitu chip-chip tersebut itu sudah termasuk di dalamnya ada ADC dan DAC dan juga filter. Nah, biasanya filternya menggunakan LPF. Nah, kalau misalkan masih terjadi noise itu ada tambahan juga filter itu berupa HPF tergantung nanti ketika kita melakukan pengukuran. Nah, udah sesuai atau belum seperti itu. Kemudian di sinyal digital yang nanti kombinasi urutannya itu akan dirubah kalau misalkan jadi diskrit di mana nilainya 0 dan juga 1. Nah, di sini nanti sinyalnya bisa kita sebut dalam bentuk bit. Nah, bitnya itu bisa 0 atau bitnya 1. Kalau misalkan nilai bitnya 1 berarti 2 pangkat 1. Sedangkan 0 untuk kemungkinan bitnya 2 pangkat 0 yaitu nilainya 1. Nah, ini bisa kita lihat kan dari jumlah kalau dalam bentuk binarnya 00, 01, 10 dan 11. Nah, seperti itu. Jadi ada kombinasinya 2 pangkat 2 sebanyak 4 kemungkinan ataupun 4 nilai yang akan dikombinasikan dari nilai bit yang didapatkan atau 2 pangkat n intinya kombinasi bit tersebut. Oke. Nah, di dalam sinyal digital sendiri ini nantinya bentuknya berupa sampling. Ada yang masuk bentar. Yang berupa bentuknya sampling dari analog, di mana nantinya akan dikodekan dalam bentuk biner ataupun hexa. Kemudian bisa dilihat juga tadi nilai lebar atau jumlah bitnya.
Nah, sesuai nanti ketika kita melakukan pengukuran apakah perlu di-adjust atau tidak. Kemudian sinyal digital mempunyai keistimewaan dibandingkan yang sinyal analog, di mana yang satu dapat mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya, kemudian juga penggunaan yang bisa berulang-ulang tanpa mempengaruhi kualitas. Nah, kalau misalkan analog itu mempengaruhi, contohnya yang ada di radio. Nah, itu sering sekali ketika kita berulang-ulang hilang lama-lama. Nah, kemudian informasinya ini bisa diproses. Nah, kemudian dari proses informasinya biasanya itu jumlah kuantitasnya itu sangat besar sekali sehingga mudah diperlebar datanya. Nah, ini proses konversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal analog disampling terlebih dahulu, kemudian dikuantisasikan, baru dikodekan dalam bentuk digital. Nah, sinyal analog sendiri berupa 0 dan 1, kemudian sampling menjadi nilai yang diskrit, kemudian dikuantisasikan lebih bisa, kalau ini kuantisasi biasanya menjadi lebih sempit, sehingga nilainya menjadi lebih rapat dan ketika dikodekan bisa terlihat sinyal digitalnya. Seperti itu. Berbeda kalau sinyal digital bisa dilebarkan supaya terlihat nanti sinyal diskrit dari analognya. Oke, ini prinsip kerja ADC. Jadi bentuk sinyalnya kita lihat dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau yang pertama ini dari analog ke digital. Nah, dia berupa sinyal sinusoidal. Kemudian dirubah menjadi sinyal pulse yang nomor 2-nya. Kemudian dari pulse dibuatkan sinyal berupa diskrit. Yang keempat berupa nilai biner dalam bentuk heksanya. Jadi yang pertama itu sinyal analog yang difilter, kemudian nomor 2-nya sampel dibuat menjadi lebih bersih lagi, menghilangkan noise segalanya. Yang ketiga dibuatkan amplitude sehingga akan mengubah dalam bentuk diskrit, dan yang keempat menjadi nilai biner atau sinyal digital. Nah, dalam pengolahannya biasanya menggunakan ada komponen elektronik. Nah, kalau software ada nggak, Pak? Ada, karena software sendiri juga bisa hidup menggunakan komponen elektronik. Ya, minimal ada laptop ataupun PC dan sebagainya. Karena di situ sudah ada nilai decoder, microprosesor tentu di dalamnya. Dan ketika ada pengolahan sinyal, biasanya ini merupakan level low end, paling dasar. Nah, ketika pengguna user itu more friendly, jadi lebih mudah. Kadang nggak perlu paham seperti itu, tapi kita tinggal menggunakannya. Nah, contohnya misalkan ketika kita melihat suara ataupun kita mengejas suara, kualitas suaranya sudah jernih atau belum. Cukup kita mengejas lewat amplitude ataupun adjustment yang lainnya supaya terlihat terdengar. Kemudian juga mulai dari kecepatannya atau ada kesalahan dari pengolahan sinyal tersebut, itu bisa dilihat dari hasilnya. Nah, hasilnya bisa juga dari misalkan di flash disk ataupun di DVD atau di CD. Nah, itu kalau misalkan rusak setelah penyimpanannya itu bisa terlihat. Nah, karena sinyal digital itu dia lebih bagus dibandingkan yang sinyal diskrit, karena untuk yang levelnya itu di antara 0 dan 1. Nah, itu bisa lebih apa namanya ya? Reliable, lebih tahan. Kemudian juga lebih tebal terhadap temperatur dan juga mudah ketika pemrosesannya. Dan di sinyal digital nanti biasa digunakan yang kayak kemarin kita di IoT juga microcontroller. Ini juga di laptop, di komputer, di PC dipakai, jadi membuat aplikasi, contoh nanti RPA juga itu ada sinyal digitalnya karena itu arahnya memang benar-benar ke software, itu ke bentuk digital. Dan pun ke nanti ke analog mungkin bisa berubah dalam bentuk file ataupun ngeprint data. Nah, seperti itu. Dan pemrosesan sendiri ini masuk ke dalam DSP, pemrosesan sinyal digital atau digital signal processing, di mana nantinya mencakup bidang audio, sonar, radar, dan sebagainya, khususnya di biomedis ya, menggunakan seperti itu. Oke, ini juga sama, masih pemrosesan sinyal digital
di mana konsepnya ada ADC dan DAC, kemudian keuntungan dan kelebihannya, di mana ada terjadinya kalau misalnya dibanding analog dibanding digital itu lebih baik ke digital dibanding ke analognya, karena nanti dia akan menguntungkan proses walaupun seringkali ketika dalam pelaksanaannya mungkin lebih banyak problem ataupun masalah ketika kita akan mengkonversi ke dalam digital. Dan ini ada tambahannya ketika kita menerapkan ke dalam aplikasi, misalkan dalam DSP algoritma, namanya ASIC. Itu digital signal processing. Kalau kalian belajar tentang sinyal, khususnya dulu ketika saya mendalami di teknik elektro, nah itu belajar tentang FPGA atau gerbang programmable array. Nah, kalau sekarang itu FPGA ke arah ke graphical, VGA, Virtual Graphic Assessment. Nah, kemudian juga ada yang ke arah ke industri, khususnya dalam bentuk motor. Ada motor DC, servo, AC, dan sebagainya. Ntar ada yang masuk. Karena motor sendiri itu menghasilkan sinyal, walaupun mungkin nggak terlihat, tapi terdengar. Nah, itu semakin bising itu sinyalnya frekuensinya semakin tinggi. Apalagi kalau misalkan mesin molding, mesin pressing, nah itu kenapa mereka pakai headset, nah supaya telinganya itu aman, nggak rusak, karena frekuensinya tinggi sekali itu bahkan bisa memecahkan gendang telinga, seperti itu. Nah ini kelebihan. Nah adapun kelebihannya pertama fleksibilitas sama merancang ketika kita membuat ADC ataupun DAC sudah ada di luar atau di lapangan ketika kita gunakan, baik itu dalam segi software ataupun hardware. Kemudian juga faktor akurasi juga lebih baik dibanding zaman dahulu. Kalau sekarang sudah ada untuk self kalibrasi. Kemudian ada juga kalau misalkan kita ingin mengejas sinyalnya itu berupa panjangnya berapa, floating point-nya, dan sebagainya. Dan sinyal-sinyal ini biasanya dalam bentuk kalau di software masuknya ke media magnetik berupa disk ataupun hard disk ataupun ke disket atau ke CD seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini juga sama, kelebihan pemrosesan sinyal digital lebih murah dibandingkan analog. Nah, digital bisa disimpan dalam bentuknya CD, disket. Nah, analog bisa nggak? Analog bisa. Contohnya apa? Suara. Dulu ada namanya kaset. Ingat kaset? Kaset lagu. Nah, itu untuk analog. Jadi kalau misalkan pitanya rusak, ya sudah kusut, nggak bisa dipakai, harus dibetarin dulu tuh. Nah, seperti itu. Oke, ini dari sinyal analog, tadi sudah sinyal digital. Nah, sinyal analog sendiri merupakan gelombang yang kontinu yang nanti akan membawa informasi yang akan mengubah karakteristik gelombang tersebut. Nah, dia biasa mentransmisikan suara ataupun gambar. Nah, bentuknya gelombang kontinu, di mana nanti parameternya memiliki isyarat analog berupa amplitude dan frekuensi. Jadi parameternya dua, amplitude dan frekuensi. Ini juga sama, dia disyaratkan berupa gelombang sinus. Nah, namun nanti berupa analog sinusnya. Nah, biasa belajar nanti namanya transformasi Fourier, TF, transformasi Fourier. Biasanya belajar ini tuh ketika kita ingin mengolah data digital to analog ataupun analog digital ketika kita ingin mengkonversi berupa gambar. Nah, contohnya apa ya, dulu berupa menggunakan MATLAB mengolah gambar, pengolahan apa waktu dulu ya, saya lupa mata kuliahnya. Nah, kemudian juga dari sinyal analog juga bisa mentransmisikan data. Nah, datanya bisa dari jarak jauh. Nah, contohnya menggunakan PLC, Power Line Carrier, lewat kabel. Nah, bisa transmisi kabel tegangan tinggi ataupun tegangan rendah. Kalau PLN tegangan tinggi, kalau yang kereta api tegangan rendah.
kemudian konsepnya bisa menggunakan SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, dimana nanti gelombangnya ketika kita ingin mendapatkan komunikasi itu harus ada 3 syaratnya: amplitude, kedua frekuensi, dan fase sudutnya. Jadi jangan sampai nanti sudutnya itu mempengaruhi ketika data tersebut kita kirimkan. Nah, salah satu yang paling mudah itu suara. Jadi ketika kita halo, nah sana juga harus terdengar halo. Dan sampai mungkin ada noise. Nah, itu bisa lihat dari amplitude-nya, frekuensinya, atau fasenya. Ntar ada yang masuk. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini contoh untuk yang sinyal analog, di mana proses sinyalnya diubah menjadi sinyal digital biasanya. Nah, mulai dari suara menggunakan mic, ada ADC dan DAC, baru nanti speaker. Seperti itu. Jadi suara manusia akan berbicara, mic yang akan mengambil sensor suara, kemudian nanti akan dikirimkan ke ADC, dan ADC akan diolah menjadi DAC dan dikeluarkan dalam bentuk speaker suara tersebut. Dan biasanya di situ ada komponen elektronik, mulai dari dioda, transistor, op-amp. Op-amp itu berupa amplifier ataupun penguat sinyal, supaya nanti sinyal yang didapatkan itu tidak hilang atau tidak putus. Oke, nah ini ada kerugian atau minusnya kalau menggunakan sinyal analog, pengirimannya seringkali hilang. Nah, begitu menggunakan jalur pengkabelan, apa lewat udara, nah tergantung nanti jaraknya. Biasa kalau semakin jauh semakin hilang, semakin berkurang. Nah, seperti itu. Kemudian juga noise-nya semakin banyak. Nah, untuk menghilangkan noise tersebut, nah itu memerlukan beberapa komponen elektronik dan biasanya tidak kuat atau tidak tahan atau tidak kebal terhadap gangguan alam. Contohnya misalkan petir, kebanjiran, atau kabel listrik yang putus, ataupun shortcut, atau ada yang mati, dan sebagainya. Oke, jadi itu untuk pertemuan malam hari ini. Kita bahas tentang pemrosesan sinyal. Udah selesai, lanjut nanti minggu depan kita bahas RPA. Nah, ini ada tugasnya. Tugasnya buat resume dan rangkuman untuk pertemuan hari ini di Word ataupun di PDF untuk nomor 1, dan nomor 2-nya buat desain model ADC dan DAC untuk proyek otomasi kalian. Oke. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah juga silakan. Ada WA, ada email, ataupun ada WA group juga ada. Jangan lupa. Pak, izin nanya Pak, di luar topik ini pembahasan materi. Iya, nggak apa-apa, silakan. Kemarin kan semester kemarin saya buat monitoring kualitas udara ya Pak, buat project UAS Bapak matkul IoT. Nah itu kalau yang sensor MQ135 itu nggak bisa buat CO2 ya Pak? Bentar, saya juga nggak begitu hafal. Saya cek dulu ya. Sensor MQ135 ya? Iya. Soalnya saya baca-baca di berbagai situs, dia khusus buat gas doang soalnya Pak. Jadi nggak bisa spesifik untuk CO2 gitu. Iya, bentar. Saya cek ya. Data sheet biasanya. MQ315. Nah, ini ada langsung. Tegangan, konsumsi, jenis terdeteksi amonia, sulfida, bensin, alkohol, asap, CO2, dan NOx. Tadi apa? CO2 ya? Iya, Pak. CO2 harusnya bisa di sini. Ini bahasnya kemarin pas CO2-nya nggak dapet. Di itu sebenarnya tinggal dipasang sih Pak, cuman jadi nggak kalibrasi, nggak ada kalibrasi buat CO2-nya. Oh, berarti pengukurannya sih bisa, cuman belum akurat aja kali ya, karena tidak ada kalibrasinya. Iya mungkin kayaknya. Soalnya saya cek
di tutorial juga kan di YouTube ada ya Pak soal kalibrasi MQ 135 ke CO2. Nah itu harus diganti airload ya Pak. Diganti apa? Airloadnya di bagian tegangan untuk resistennya itu kalau standarnya kan aslinya dari sensor MQ135 itu 1000 ohm. 1000 ohm. Nah itu kurang sensitif, jadi harus ada perubahan ke minimal 10.000 sampai 47.000 ohm. Oh, ini tuh cuman apa? Itu tuh ohm tuh itu berupa hambatan di mana nantinya supaya dia bekerja maksimal dalam pengukurannya. Nah, di sini kalau lihat dari pin MQ135, gas sensor, analog output, digital output, current sama supply. Nah, yang di sini biasanya untuk sensor CO2 dia bisa working process 5, sinyal output instruction pakai, kalau saya cek sini ini nggak ada untuk yang berapa ininya sih. Dia bisa normal, alcohol, lecter. Udah. Itu rekomendasi ini sih Pak dari tutorial yang saya lihat di YouTube aja. Nah, di sini tuh ya, ini ada yang 1 kilo, ada yang 5, ada yang 1 kilo. Mungkin yang di sininya nih apa? Nah, yang tengah itu Pak. Yang ini 5. Yang 1 ohm. Oh, 1 ohm. 1000 itu kan. Yes. Nah, jadi harus diganti karena kurang sensitif. Soalnya ini kan rencananya mau saya ajuin di proposal penelitian ya Pak. Sempro. Nah itu itu baiknya itu di parameternya untuk CO2 atau di gas Pak. Nah jadi yang masnya itu dispesifikasikan aja dulu. Itu misalkan mau ganti CO2 berarti harus ganti hardware ininya nih, ganti resistornya. Tapi kalau nggak diganti ya gas yang lain aja biar aman, tinggal yang bisa dipakai seperti itu. Nah, setahu saya sih kalau mau CO2 tuh tinggal diputar ininya doang nih, trim potnya nih. Potensinya use for changing sensitivity yang ininya nih. Jadi nggak perlu diganti ini nih, ini aja nih. Kelihatan nggak gambarnya? Jadi iya diputar itu bisa ya Pak? Bisa diputar. Ya, soalnya kalau dari saran berbagai situs itu kan harus ditingkatin kan OHM-nya. Nah itu perlu disolder juga. Nah itu dicoba dulu misalkan ini di adjust-nya untuk CO2 bisa apa enggak nih, di adjust dari minimum ke maksimal. Nanti kalau misalkan seingat saya sih kalau ngebaca dari sini tuh yang di adjust tuh ininya, jadi ini hardware standarnya, yang di adjust ini untuk sensitivitasnya untuk CO2 nih. Dan kalau dilihat dari si datasheetnya dia bisa untuk yang CO2 ya, cuma di adjust yang di sininya nih alat ininya. Iya Pak. Berarti kalau mau spesifik mungkin harus dikalibrasi sama di itunya. Nah, yang ditunjuk Bapak itu perlu disetting juga ya, Pak? Iya, perlu disetting. Karena ini ketika kita beli dari sensor di pasaran, ini mereka belum set, misalkan kita mau berapa nilainya. Nah, ini nanti biasanya di pakai AVO atau multimeter dicek ini keluarannya berapa. Atau nanti deteksi ada gas CO2. CO2 kan gasnya kan simple. Dari mulut kita aja, seperti itu. Karbon dioksida kan. Nah, itu bisa terlihat berapa. Nah, atau mau sempronya judulnya mau deteksi gas apa, gas CO2 kah, apa gas yang untuk alkohol, apa yang amonia. Judulnya dulu, topiknya itu mau gas yang apa. Kalau FOC itu senyawa organik gitu terlalu ini gak Pak, umum gitu? Kalau apa senyawa organik? FOC. Jadi FOC itu singkatan dari volatile organic compound.
Jadi gas senyawa organik yang nguap gitu. Jadi gas pada suhu dan tekanan ruang normal. Oh, Jadi contohnya tuh gas apa ya, kayak senyawa organik kayak misalkan aroma dari bahan-bahan kimia gitu kayak soklin gitu. itu Jadi masuknya kan seingat saya itu bukan pakai MQ315 itu ya saya tahu itu gas namanya itu kalau MQ35 itu kayaknya nggak cocok kalau untuk mendeteksi itu ada gasnya sendiri namanya apa ya bentar. Datasheet sensor apa ya, volatil biasanya berbau kayak yang di industri itu ya kan. iya Pak. Soalnya saya cek ChatGPT MQ135 lebih cocok situ dibanding CO2. Gas volatil yang menguap di udara, gas berbahaya. Nah, Jadi ini gas volatil. Nah, coba kita lihat iya. sensornya. Ini pakai ini coba BME 688. Dulu di tempat saya itu ada di bagian saya pakai lupa namanya apa ya. Itu bukan saya sih, tapi teman saya dia yang buat develop. Saya di bagian HSE. Jadi itu buat apa? Coba kita buka ya datasheet ini. Jangan yang ini. Sensor elektromia nanoteknologi. BOC 444 panel front end. PID bukan. Professional internal integratif. Kalau volatil itu Berarti kalau yang MQ135 buat FOC ini kurang sesuai ya Pak? kurang kayaknya. Karena aslinya tuh biasanya untuk deteksi yang gas alkohol, gas amonia, yang apa CO2 seperti itu. Berarti saya boleh minta saran nggak Pak? Kalau misalkan saya kalau pakai sensor MQ135 itu Mm. baiknya mending CO2 atau yang sifatnya lebih umum seperti gas. Sifatnya bisa seperti ini, misalkan pakai MQ315 untuk mendeteksi berapa kadar oksigen atau berapa kadar karbon dioksida dalam satu ruangan, atau berapa misalkan dari kadar alkoholnya dalam satu ruangan atau satu area seperti itu. Kita ngukur dari atau amoniaknya, alkohol, karbon dioksida, ataupun oksigen. Seingat saya seperti itu sih. Nah, contoh simpelnya kalau misalkan karbon dioksida itu dulu itu teman saya dia nyiapin satu aqua kosong, kemudian ada temennya yang ngerokok, jadi asapnya itu disimpan di aqua sampai penuh. Nah, ngedeteksi seberapa besar kadar oksigen ataupun kadar CO2 dalam satu ruangan. Nah, itu dibuka itunya. Jadi kelihatan tuh kan ada asapnya keluar tuh dari rokok itu tuh.
Nah, itu bisa dideteksi seberapa bahaya atau kadarnya. Seperti itu cara simulasinya. Bisa juga dalam kotak gitu ya, Pak? Iya, cuman kan kalau kita Dibanding. bagaimana cara menangkap gas, kalau di kotak tuh rada sulit. Biasa dimasukin ke botol. Cara simpelnya gitu. Bagaimana cara menangkap gas. Nah, sekarang kan cara teknologinya bagaimana cara mengukur kadar gasnya. Karena kan gas sendiri kan mungkin bisa terlihat, terasa, tapi kan nggak bisa kepegang. Seperti itu. Oke, Pak. Baik. Terima kasih, Pak, saran masukannya. Iya, Nanti akan saya coba, Pak, buat dikalibrasi. iya. Cara simpel kalibrasi sensor itu ketika kalian ingin menggunakan, kalian kasih power segala macam, kemudian dicoba misalkan sensornya tadi gas. Ini kasih gas aja apa? Misalkan gas karbon dioksida. Nah, dari mulut aja. Bisa nggak dia kedeteksi? Nah, kemudian kalau enggak tinggal diputar tadi yang trim pot namanya atau potensiometernya. Nah, ini nih potensionya. Ini potensionya nih. Nanti Itu ada petunjuknya nggak, Pak? Kalau misalnya muter ke kanan itu untuk apa atau ke kiri untuk oke. Nah, apa? biasanya kalau ke kanan itu nilainya bertambah potensinya. Ohmnya naik. Kalau ke kiri dia berkurang atau arahnya ke nol. Seperti Oh, berarti buat mengukur tingkat hambatannya itu ya, Pak? iya, betul. OHM. Nah, saya cuma bisa smoke, CO2, benzen, alkohol, NO, NH3. Ini pakai yang sensor apa? Bau gas. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Jangan lupa untuk absen di kampus bisa klik online. Nanti biasanya saya klik online itu dianggap sebagai hadir atau juga bisa isi kolom komentar di sini. Nah, atau juga bisa klik absen di kampus pertemuan sedang berlangsung. Nah, alhamdulillah tadi itu ada yang sempronya IoT. Nah, saya juga ada bimbingan saya, dia juga bikin IoT. Dia bikin tempat sampah otomatis. Jadi tempat sampahnya pertama ketika ada seseorang yang membuang, dia bisa memfilter yang mananya organik atau anorganik. Kemudian ketika sudah penuh, organik akan mengirimkan sinyal ke pengepul sampah. Begitupun untuk yang anorganik. Nah, disinilah nanti ada jadi output produk. Yang organik menjadi pupuk, yang anorganik menjadi paving block. Seperti itu. Sehingga dia nyoba itu untuk sempronya, kemudian untuk tugas akhirnya berhasil, punya cita-cita entrepreneurship, jadi pengen jadi pengusaha yang pupuk atau organik dari pembuangan sampah, dia berdayakan. Yang mana tadinya sampah bisa jadiin duit. Bagus itu. Dan biasanya sampah-sampah itu banyak yang bisa jadi dari tadinya kotoran jadi emas. Cakep itu. Orang bisa susah atau apa karena nggak tahu aja. Ketika sudah tahu dan orang banyak yang ingin tahu, nah nanti banyak juga nanti kompetitornya. Sekarang kan belum ada kompetitornya seperti itu.
Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cewek padahal itu. Semangat ya. Nggak apa-apa Pak, saya lulus lama tapi ilmunya dapat. Oke. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Nanti kalau ada kesulitan, tanyakan aja ya. Bisa di luar jam kuliah juga bisa WA di Japri atau WA langsung ke saya di grup atau email. Kita nanti ketemu lagi minggu depan sudah masuk ke RPA. Kita bahas yang namanya robot proses otomasi. Nah, kita coba mungkin ada aplikasi berupa UiPath. Nah, lusanya, minggu lusa atau minggu depannya lagi kita UTS. Oke. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikumpulkan sebelum UAS. Masih banyak waktu panjang, tapi jangan sampai lupa. Oke, saya tutup untuk malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.